asam folat itu adalah vitamin B sebetulnya atau vitamin B9. Sedangkan asam sulfat itu adalah bahan kimia sulfuric acid ya begitu. Jadi dia merupakan bahan kimia yang sifatnya asam dan sifatnya mendilusi atau menghancurkan materi ya, terutama materi dengan bahan dasar logam, sifatnya korosif begitu. Asam folat itu tugasnya apa sih? Asam folat itu sangat penting untuk mencegah terjadinya kecacatan pada tempurung kepala dan tulang punggung. Pisang yang sehari-hari kita makan, salah satu buah yang cukup umum dan lazim kita jumpai dan harga juga terjangkau, itu juga tinggi dengan asam folat begitu. Kemudian pepaya, pepaya juga salah satu buah yang umum kita jumpai dan kemudian bisa bikin lancar BAB juga begitu ya. Itu juga tinggi asam folatnya. Ya, jadi kalau kita bicara stunting, sudah betul sekali apa yang dilakukan oleh pemerintah bahwa stunting itu bukan cuma ngurusin makanan bayi atau makanan anak begitu ya. Tetapi stunting itu adalah ngurusin ibu hamil, bahkan mengurusi pasangan-pasangan muda gitu loh, supaya mereka aware dengan masalah gizinya. Kita tahu bahwa sekitar lebih dari 50% ibu-ibu hamil di Indonesia itu kekurangan zat besi gitu. Dan ini juga merupakan salah satu masalah dan pencetus dari masalah stunting juga. Sehingga pemberian suplementasi zat besi, banyak makan makanan yang mengandung zat besi, terutama sumber-sumber zat besi hewani, itu penting untuk bisa mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil. Karena anemia pada ibu hamil juga mencetuskan terjadinya stunting nanti kalau bayinya udah lahir begitu. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya via Tio Konibili. Tribuners, ucapan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka soal langkah pencegahan stunting sedang menjadi sorotan. Gibran salah menyebut bahan kimia asam sulfat untuk gizi ibu hamil saat berbicara soal pencegahan stunting ketika diskusi ekonomi kreatif yang digelar di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu lalu. Padahal seharusnya yang diucapkan Gibran adalah asam folat Tribuners, yakni vitamin yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Dan terkait dengan salah ucap Gibran ini asam folat dan asam sulfat, kita akan membahasnya Tribuners dengan dokter spesialis kandungan Dr. Ivander Utama dari RSI Bunda Jakarta yang malam ini sudah terhubung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Dr. Ivander. Halo, selamat malam. Ya dok, terima kasih atas waktunya ya dok ya. Kita mau ngebahas nih dok mengenai pembicaraan yang saat ini sedang banyak dibicarakan di media sosial mengenai pencegahan stunting. Ada keseleo lidah gitu dok, mengenai harusnya bilangnya asam folat ya dok ya yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Tapi Gibran bilangnya adalah asam sulfat. Nah ini dari dokter Ivander, boleh dok dijelasin kepada Tribuners ya dok mengenai perbedaan asam sulfat, asam folat dan mana yang sebenarnya dibutuhkan untuk ibu hamil dok. Silakan dok. Ya, jadi mengenai asam folat dengan asam sulfat, memang penyebutannya mirip ya, tetapi saya yakin sih dalam praktek sehari-hari itu nggak akan pernah ada kejadian salah diberikan gitu loh, ibu hamil salah dikasih obat atau salah dikasih vitamin. Kenapa? Karena kalau kita mau beli asam folat, kita pasti beli asam folat tuh di apotek atau di toko obat ya. Sedangkan kalau kita mau beli asam sulfat, kita pasti belinya ke toko bahan kimia, karena mereka nggak akan jual asam sulfat di apotek begitu. Jadi oke deh, ini perkara keseleo lidah memang sering kita dengar begitu. Tetapi asam folat itu adalah vitamin B sebetulnya atau vitamin B9. Sedangkan asam sulfat itu adalah bahan kimia sulfuric acid ya begitu. Jadi dia merupakan bahan kimia yang sifatnya asam dan sifatnya mendilusi atau menghancurkan materi ya, terutama materi dengan bahan dasar logam, sifatnya korosif begitu. Sedangkan asam folat itu ya vitamin B9 yang memang dibutuhkan sebetulnya oleh manusia ya, oleh ibu hamil, bayi, anak-anak gitu. Mungkin bisa dijabarkan Ya, juga dok fungsi-fungsi asam folat ini dok dalam pencegahan stunting dok. iya, jadi asam folat itu sebetulnya, oke saya ngomong stunting dulu deh. Stunting Boleh itu dok. sebetulnya sudah tepat sekali bahwa penanganan stunting itu bukan dimulai dari anaknya, tetapi penanganan stunting itu dimulai dari mencukupi kebutuhan gizi seorang calon ibu. Jadi belum jadi ibu nih, baru jadi calon ibu aja gizinya harus sudah bagus. Nah, jadi stunting penanganannya dimulai dari mempersiapkan calon ibu untuk menghadapi kehamilannya. Dan tentunya salah satu hal yang perlu kita berikan itu adalah asam folat. Meskipun
Untuk mencegah stunting, asam folat saja tidak cukup. Kita perlu lebih dari sekedar asam folat untuk bisa mencukupi kebutuhan gizi dan nutrisi seorang ibu dalam menghadapi atau dalam mempersiapkan kehamilannya dan selama kehamilan begitu. Nah, asam folat itu tugasnya apa sih? Asam folat itu sangat penting untuk mencegah terjadinya kecacatan pada tempurung kepala dan tulang punggung, atau kita bilangnya cacat pada selubung neural atau neural tube defect ya begitu. Nah, kalau kita mau bilang lagi asam folat itu jadi fungsinya apa sih? Dia sangat membantu untuk proses pembelahan sel-sel. Dia itu sangat membantu untuk pembentukan sel-sel saraf. Bahkan kekurangan asam folat pun juga pada seorang perempuan bisa meningkatkan risiko terjadinya anemia karena defisiensi asam folat atau anemia megaloblastik. Jadi anemia karena kurang asam folat. Jadi anemia itu bukan cuma karena kurang zat besi aja begitu. Nah, jadi disitulah pentingnya asam folat. Asam folat perlu diberikan karena dia sangat penting untuk regenerasi, untuk pembelahan sel, untuk bertambah banyaknya sel-sel tubuh kita. Sehingga penting untuk proses pertumbuhan, terutama pada bayi baru lahir, pada bayi di dalam kandungan juga, begitu, pada pembentukan organ dan sel-sel saraf. Itu gunanya asam folat. Baik dok, jadi tadi dokter juga udah mention ya dok ya kalau misalnya tablet asam folat ini juga sebenarnya baik ya dok ya bagi kaum perempuan bahkan sebelum kehamilan karena ini manfaatnya tadi dokter udah jabarin banyak banget dok. Tapi kalau kita mungkin aware dengan tablet asam folat ya dok ya, tapi ada nggak sih dok makanan-makanan alami dok untuk mendapatkan kandungan asam folat yang sangat bermanfaat ini dok? Ya, jadi kalau kita mau ngomong memang sebetulnya agak jarang ya orang-orang Indonesia itu kekurangan asam folat karena makanan sehari-hari kita pun juga itu sudah sangat tinggi asam folat. Terkecuali nih untuk para calon ibu atau para perempuan yang makannya itu lagi. Jadi makanannya nggak bervariasi. Nah, tentunya akan sangat kekurangan asam folat. Tetapi sumber-sumber seperti bayam, seperti brokoli, seperti sayur-sayuran berdaun hijau pada umumnya itu mengandung asam folat yang cukup tinggi. Kemudian polong-polongan, kacang-kacangan, begitu seperti kacang hijau, kemudian seperti kacang polong, kacang merah, itu juga tinggi dengan asam folat. Pisang yang sehari-hari kita makan, salah satu buah yang cukup umum dan lazim kita jumpai dan harga juga terjangkau, itu juga tinggi dengan asam folat begitu. Kemudian pepaya, pepaya juga salah satu buah yang umum kita jumpai dan kemudian bisa bikin lancar BAB juga begitu ya. Itu juga tinggi asam folatnya. Jadi asam folat itu sering kita jumpai dari makanan sehari-hari begitu loh sebetulnya ya. Tetapi untuk vitamin-vitamin jelas, karena kita cenderung untuk tidak makan secara konsisten makanan sehat. Jadi kita kadang makannya sehat, kadang makannya nggak sehat, kadang lagi males makan yang sehat, akhirnya makannya jadi cheating begitu ya, cheating day. Ya otomatis kita butuh sesuatu yang konsisten. Nah, disinilah maka peran untuk menggunakan suplemen dari asam folat begitu loh. Yang pada umumnya dibutuhkan oleh ibu hamil hanya sebesar 400 mikrogram saja begitu. Tetapi memang kadang-kadang ada ibu-ibu hamil tertentu yang membutuhkan lebih dari sekedar 400 mikrogram asam folat. Yang seperti apa tuh dok kondisinya yang membutuhkan asam folat lebih banyak lagi dok porsinya dok? Ya, biasanya pada ibu-ibu yang hamil pada usia tua atau ibu-ibu yang sudah merencanakan hamil tapi usianya udah advance ya, usianya udah nggak muda lagi. Atau pada ibu-ibu dengan riwayat anak-anaknya memiliki kelainan pada tempurung kepala dan tulang punggung begitu, kecacatan pada tulang punggung dan tempurung kepala begitu. Biasanya kita akan memberikan asam folat dengan dosis yang lebih tinggi. Atau mungkin pada ibu-ibu juga yang mengalami anemia, tapi anemianya karena kekurangan asam folat. Meskipun jarang ya sebetulnya ya, dan seringkali dipukul rata bahwa oh semua anemia kasih zat besi, tetapi belum tentu. Anemia juga bisa disebabkan oleh sumber-sumber lain atau masalah lain. Salah satunya adalah karena kekurangan asam folat. Oke, baik dok. Nah mungkin juga bisa ya dok ya dijelaskan kepada Tribuners opsi-opsi pencegahan lainnya dok untuk mencegah stunting bagi ibu hamil dok. Karena kita tahu ya dok ya ini masalah stunting di Indonesia nih kasusnya masih banyak banget gitu dok. Ya, jadi kalau kita bicara stunting, sudah betul sekali apa yang dilakukan oleh pemerintah bahwa stunting itu bukan cuma ngurusin makanan bayi atau makanan anak begitu ya. Tetapi stunting itu adalah ngurusin ibu hamil, bahkan mengurusi pasangan-pasangan muda gitu loh, supaya mereka aware dengan masalah gizinya, aware supaya bisa mempersiapkan eh, kehamilan mereka dengan lebih baik gitu. Nah, maka yang kita inginkan saat ini adalah bagaimana supaya kita bisa menutrisi para pasangan muda yang sedang merencanakan kehamilan untuk bisa memberikan nutrisi yang bagus untuk nanti bayi di dalam kandungannya. Dan tentunya
Asam folat itu hanya salah satu dari sekian banyak nutrisi, baik makro maupun mikronutrien yang dibutuhkan oleh seorang perempuan dalam mempersiapkan kehamilan, dalam menjalankan kehamilan. Kita tahu bahwa sekitar lebih dari 50% ibu-ibu hamil di Indonesia itu kekurangan zat besi gitu. Dan ini juga merupakan salah satu masalah dan pencetus dari masalah stunting juga. Sehingga pemberian suplementasi zat besi, banyak makan makanan yang mengandung zat besi, terutama sumber-sumber zat besi hewani, itu penting untuk bisa mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil. Karena anemia pada ibu hamil juga mencetuskan terjadinya stunting nanti kalau bayinya udah lahir begitu. Kemudian vitamin D, lebih dari 90% kalau kita periksa ibu-ibu hamil di Indonesia itu kekurangan vitamin D. Padahal vitamin D juga penting untuk penyerapan mikro-mikronutrien lainnya di usus kita begitu. Dan tentunya ini juga perlu untuk dinutrisi, perlu untuk disuplementasi begitu ya. Karena kita meskipun tinggal di negara tropis ya, tapi banyak orang-orang Indonesia yang takut sama matahari kan begitu. Kemudian kita juga harus lihat juga bahwa semakin bervariasi pola makan kita, maka sebetulnya kebutuhan makro dan mikronutriennya akan semakin mudah untuk terpenuhi. Tetapi memang ada kecenderungan kita tuh makannya jarang untuk bervariasi. Kalau lagi enak makan itu ya pengennya makan itu terus gitu loh, kan gitu. Jadi otomatis kita tidak bisa melupakan bukan cuma makanan saja, tetapi kita juga harus bisa mendapatkan suplementasi yang adekuat atau yang cukup untuk ibu hamil begitu ya, supaya kebutuhannya terpenuhi. Ya, Tribuners itu dia ya penjabaran dari Dr. Evander mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan. Ini mungkin ada ibu-ibu yang lagi nonton kita lagi mempersiapkan kehamilan ya dok. Nah tuh udah dijabarin sama Dr. Evander jelas banget apa aja yang harus dipersiapkan. Nah dok, nah ini pertanyaan terakhir dok setelah melahirkan. Nah, terkait dengan asupan dok buat anak-anak, mungkin juga bisa dibagikan dok. Ini apa aja sih sebenarnya asupan yang dibutuhkan dok? Karena nih kembali lagi dok, ada isu lagi di sosial media ya dok ya terkait dengan Pilpres 2024 ini. Ada bagi-bagi susu UHT kan ya dok ya untuk anak-anak. Nah, ini sebenarnya asupan apa dok yang harus dioptimalkan untuk anak-anak mencegah stunting dok? Silakan dok. Susu sebetulnya boleh kita bilang mungkin kita ingat ya zaman dulu diajarin 4 sehat 5 sempurna ya, di mana susu Iya. itu melengkapi 4 sehatnya begitu. Sehingga kita nggak boleh lupa bahwa susu itu hanya melengkapi, tetapi 4 sehatnya nggak boleh lupa. Jadi kombinasi makanan sehatnya tetap harus ada begitu loh. Kita pernah ingat ada baru-baru ini ada kasus bagi-bagi makanan untuk cegah stunting, ternyata isinya kurang layak ya, karena nilai gizinya sangat minim. Nah itu tentunya merupakan gambaran gitu loh bahwa pengetahuan gizi itu kurang mungkin masih sangat kurang gitu di masyarakat mengenai apa makanan yang baik untuk kesehatan. Kalau kita mau permudah aja, sebetulnya telur itu merupakan salah satu sumber nutrisi yang penting begitu ya, sumber nutrisi yang sangat sangat kaya juga untuk bisa diberikan pada anak-anak kita begitu. Kemudian untuk bisa mendapatkan nilai gizi yang bagus juga nggak harus menggunakan bahan-bahan yang mahal-mahal, misalnya seperti harus pakai salmon, tuna begitu ya, nggak perlu begitu. Ikan kembung pun juga memiliki nilai nutrisi yang tidak kalah gitu loh dengan ikan salmon dan ikan tuna begitu. Bahkan mungkin lebih dominan, lebih superior. Karena apa? Karena ikan kembung di Indonesia kita bisa dapatkan fresh, seger begitu loh. Ikannya masih seger. Sedangkan kalau ikan-ikan import itu kita nggak tahu dapatnya kapan. Kemudian kita juga harus lihat bahwa kebutuhan individu itu beda. Kita nggak bisa menyamakan antara kebutuhan ibu A, ibu B, ibu C itu dianggap sama semua. Oleh karena itu kita membutuhkan individualisasi dari penanganan kehamilan, individualisasi dari pencukupan kebutuhan nutrisinya begitu loh. Jadi ini tentunya yang berada di ujung tombak adalah para petugas kesehatan, kami para dokter, kemudian para bidan yang merawat kehamilan seorang ibu. Dan yang paling utama lagi adalah kembali lagi bahwa pola makan itu penting. Susu itu bukan segala-galanya. Bahkan kita bisa lihat banyak ibu hamil yang mengalami kenaikan berat badan secara berlebihan gara-gara mengkonsumsi susu yang tidak tepat begitu loh. Susu yang rasanya kelewat manis, susu yang kelewat banyak, kalorinya tinggi, tetapi nilai gizinya minimal begitu. Jadi ingat bahwa makanlah bervariasi. 4 sehatnya nggak bisa menggantikan 5 sempurnanya. Tetap 4 sehatnya itu mesti diperkuat. Dan tentunya untuk anak-anak, untuk bayi-bayi baru lahir, ASI itu penting begitu. ASI adalah sumber gizi paling penting begitu untuk seorang anak. Tetapi nggak cuma berhenti di ASI aja loh. Ingat, kontrol di posyandu itu penting. Kontrol di dokter anak itu penting. Melihat tumbuh kembang dari anak itu penting. Plotting tumbuh kembang itu luar biasa pentingnya. Dan itu nggak boleh dipandang enteng gitu. Apalagi kalau kita ngelihat, oh nggak apa-apa kecil tapi aktif. Nah itu salah besar begitu ya. Jangan tunggu lemes dulu kan gitu loh. Kita tetap harus
minta yang terbaik untuk anak-anak kita gitu. Usahakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Siap, Dok. Oh iya, Dok. Mungkin, Dok, ada pesan yang ingin disampaikan gitu ya, Dok, menjelang Pilpres 2024 nih, Dok. Mungkin untuk program-program kehamilan atau apa gitu, Dok, yang mau dititipkan. Boleh gitu, Dok, disampaikan, Dok. Ya, oke. Jadi mungkin saya nggak terlalu akan mendalami urusan politik ya mungkin ya. Tapi Ya. mungkin yang paling penting adalah kita harus lihat bahwa generasi penerus bangsa kita, anak-anak kita, itu ada di tangan para pemimpin bangsa kita nantinya begitu loh. Bagaimana mereka menutrisi, bagaimana mereka memberikan pendidikan yang baik, bagaimana mereka memberikan contoh-contoh berpolitik, berhubungan dengan sesama yang baik begitu loh. Sehingga ini harus dibangun begitu loh, komunikasi yang baik antara para pemimpin dengan sesama pemimpinnya, para pemimpin dengan para elektoralnya atau para pemilihnya begitu. Komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, pemilu yang adem, bersahabat, damai begitu. Yang tentunya ini akan menjadi panutan begitu loh ya, panutan dari para anak-anak bangsa kita begitu loh. Kalau berantem sendiri kan tentunya itu akan menjadi presiden dan panutan yang buruk begitu loh oleh dari para anak-anak kita begitu. Jadi mungkin itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa menghadapi pemilu ini dengan aman, damai, tentram, lancar, semuanya bahagia, semuanya senang, dan tentunya pemimpin kita bisa memberikan yang terbaik nantinya untuk para anak-anak bangsa kita. Baik, Dokter Ivander Utama, terima kasih ya, Dok, ya, ngobrol-ngobrolnya malam ini. Jadi kita Tribuners juga semoga mendapatkan informasi detail mengenai asam folat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Karena ini penting banget, Tribuners, sesuai tadi yang diucapkan oleh Dokter Ivander Utama. Terima kasih, Dok, atas waktunya. Selamat berpraktek kembali ya, Dok, ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Dok. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Dr. Ivander Utama dari RSI Abunda Jakarta. Jadi kita udah tahu ya, Tribuners, ya, perbedaan asam sulfat dan asam folat. Jadi yang dibutuhkan untuk ibu hamil adalah asam folat, dan ini merupakan vitamin B yang sangat dibutuhkan untuk ibu hamil, terutama untuk mencegah anak stunting kelak. Terima kasih, Tribuners, sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!